Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik ya. Oke, biar lebih kompak nih aku yang jargon. Kalau aku tanya gimana kabarnya, jawabnya Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Biar semangat, lebih semangat. Oke, gimana kabarnya teman-teman siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih semangatnya sangat membara-bara. Gimana hari ini? Apakah udah lemes setelah pelajaran atau masih semangat? Semangat. Semangat ya. Oke, kalau masih semangat, kebetulan kan kita baru pertama kali ketemu nih. Nah, perlu kenalan dulu biar nggak canggung-canggung gitu ya. Mungkin dimulai dari aku dulu. Perkenalkan, nama aku Nina. Teman-teman bisa panggil aku Kak aja ya. Selama sesi ini bisa panggil Kak gitu. Mungkin sekarang gantian kalian. Siapa dulu yang mau kenalan? Oke, dari sini. Siapa namanya? Nama saya Azhar Nafisa Firdaus. Biasanya dipanggil Zahra. Zahra. Rumahnya mana? Ceper. Oh, Coper. Oke, salam kenal ya Zahra. Selanjutnya, Apa ide mana? Panggil Alif. oke, Alifa rumahnya mana? Sama. Oh, Sawo. Salam kenal ya Alifa. Selanjutnya, Namaku Asifa. Siva siapa? Surwata. Oke, dipanggil Mbak Siva gitu ya. Oke, Mbak Siva rumahnya mana? Kedua. Oh, Maguan. Oke. Salam kenal ya, teman-teman. Semoga pada pertemuan kali ini kita bisa seterusnya kenal terus gitu. Jadi nanti kalau ketemu bisa menyapa gitu ya. Oke. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu aja nggak sih? Iya. Ya kan? Oke. Gimana? Ini tadi kegiatannya apa aja? Sekolah. Selain sekolah? Mandi. Tadi sholat. Habis pulang sekolah tadi langsung sholat atau mandi dulu? Sholat zuhur ya? Iya. Sholat zuhurnya berjamaah apa enggak? Iya. Oke, berjamaah. Jadi pulang sekolah langsung sholat zuhur berjamaah. Habis itu mandi. Makannya kapan? Oh, enggak makan kalau siang MBG ya? Enggak. Terus baru sama mandi. Terus tadi kalian belum makan berarti? Oke. Apa emang kalau siang itu sering nggak makan kalian? Oke, kalau siang berarti skip gitu ya makannya. Nanti pas waktu maghrib gitu makannya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kegiatan, terus nggak cepet-cepet mandi, kalau bisa teman-teman makan aja dulu nggak sih, biar perutnya nggak sakit. Nanti takutnya sakit. Tapi biasanya dapat MBG. Oke, kenapa hari ini nggak dapat MBG? Oh, kalau Sabtu nggak ada. Iya. Oke, berarti hari apa aja yang ada? Minggu. Jumat. Oh, berarti Jumat sama Sabtu ya kak? Iya. Oke. Berarti belum makan, nanti habis ini langsung makan ya, anak-anak, teman-teman. Oke. Selain itu, selain sekolah dan kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan sehari-hari, gimana di kelas? Apakah oke aja atau sekarang lagi apa nih di kelas? Bukannya mau ujian ya ini? Mau ujian nggak? Iya. Nah, persiapannya mau ujian gimana? Ada persiapan terkhusus? Belum. Oh, belum ada. Kalau malam tapi ada ini kan? Enggak. Apa? Belajar bersama? Enggak. Oh, nggak ada. Tapi nanti kalau sudah menjelang UAS itu ada? Oke, ada. Berarti saat menjelang UAS itu biasanya berapa hari sebelum UAS? Seminggu kah? Atau 5 hari? 1 hari? Oke, nggak apa-apa. Yang setelah ini tuh berarti ada ujian lisan juga ya? Oke. Jadi semoga teman-teman sukses dalam usianya, bisa naik kelas nanti. Oke. Tapi teman-teman ini satu kelas nggak? Oh nggak. Kamu kelas apa? 1A kamu? 1B kamu? Oh, yang ini 2 orang ini satu kelas. Ini beda kelas. Tapi kalau kamarnya beda semua. Beda. Sama. Ini sama, itu beda. Oke, nggak apa-apa. Jadi ada yang sama, ada yang beda gitu ya. Tapi tetap berteman kan? Oke. Yang ini diam aja ya, kayak manis gitu dia. Oke, setelah itu kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya aja atau masih mau ngobrol-ngobrol nih? Lanjut apa ngobrol? Lanjut. Oke, kalau lanjut, sekarang aku mau tanya terkait konseling. Teman-teman sudah pernah ikut konseling apa belum? Belum pernah ya. Ini yang pertama kali berarti. Masih bingung nggak ini disuruh ngapain gitu?
Iya, bingung kan? Oke, kalau masih bingung, aku jelasin sedikit ya. Teman-teman bisa mendengarkan aku. Terus nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau ada yang bingungan itu bisa ditanyakan lagi. Nah, gini. Jadi di konseling ini biasanya memang hanya ada 2 orang aja. Jadi antara konselor, saya sebagai konselor dan konseli. Misalnya 1 orang konseli itu namanya. Nah, kalau kali ini kita namanya konseling kelompok. Jadi konselingnya di sini tidak hanya 1 tetapi ramai. Enggak 3 boleh, 4 boleh. Jadi 3 sampai lebih itu boleh. Jadi di sini itu saya sebagai konselor itu di sini mendengarkan teman-teman yang memang ingin bercerita apapun yang menjadi keluh kesah atau mungkin teman-teman punya problem dan nggak bisa diungkapkan di orang tua atau teman gitu bisa diceritakan kepada saya. Begitupun juga kalian sebagai konseli itu fungsinya apa sih? Kalian bisa cerita apapun. Saya akan dengarkan, memfasilitasi dan juga menjembatani teman-teman nanti kalau ingin mengambil sebuah solusi. Jadi nanti solusinya teman-teman nggak hanya memikirkan sendiri, tapi juga akan didampingi dengan saya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya di sesi konseling ini ada asas-asas yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman nggak usah takut di sini kalau cerita apapun nggak akan disebarluaskan, hanya kita dan teman-teman. Jadi di sini nggak perlu takut dijudge, nggak perlu takut ceritanya kesebar kemana-mana gitu. Nah, karena udah ada asas kerahasiaan, saya minta teman-teman di sini semua juga menjaga kerahasiaan dari cerita kita yang ada di sini gitu. Apakah bisa disepakati? Bisa sepakat ya. Jadi setelah ini teman-teman cerita ini hanya dikip oleh kita aja. Jadi jangan diceritakan kepada siapa-siapa. Karena merupakan kalau kalian disebar ceritanya mau nggak sih? Nggak mau kan? Oke, jadi jangan menyebarkan cerita di sini gitu. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan. Teman-teman bisa terbuka di sini. Cerita apapun yang ingin diungkapkan bisa diungkapkan tanpa ragu, gitu ya. Jangan ragu, jangan malu, gitu. Oke, mungkin udah itu aja. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nggak ada pertanyaan. Selanjutnya terkait waktu. Jadi waktu di sesi konseling itu dibatasi agar kita nggak kelamaan juga. Nanti kalau kelamaan pasti udah nggak ada cerita lagi, terus jadi bingung kita merangkum ceritanya atau permasalahan yang kalian hadapi. Jadi dalam satu sesi konseling kelompok biasanya itu ada 60 menit, teman-teman. Nah, 60 menit ini apakah teman-teman kurang atau sudah cukup dan bisa disetujui 60 menit ini gimana? Cukup ya, setuju ya? Dengan 60 menit berarti bisa kita cukupkan nanti kalau sudah 60 menit gitu ya. Oke, tapi nanti kalau teman-teman masih ada kayak memang ada yang ingin diceritakan lagi atau masih ingin nambah waktu itu boleh banget gitu. Oke, udah itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah siap nih untuk bercerita kepada saya? Sudah siap ya? Oke, kalau udah siap, perlu aku jelaskan kalau di konseling kelompok ini akan ada satu konseling utama yang akan bercerita. Tetapi nggak usah ragu, yang lainnya akan tetap punya kesempatan dan waktunya nanti. Jadi semuanya yang pertama nanti Mbak Zahra. Nah, nanti di selanjutnya itu bisa Mbak Syifa atau Mbak Lifa gitu. Itu ya, bisa dipahami. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat dulu nih dari cerita dari masing-masing kalian. Siapa nih yang mau mulai duluan? Ada. Saya ya. Siapa yang mau? Dari Mbak Siva aja dulu. Oh, Mbak Zara. Oke, boleh. Atau Mbak Alifa. Siva dulu. Mbak Siva. Ayo, Mbak Siva silakan. Jadi, aku kayak sering banget tidur di kelas. Oke. Terus kayak jarang paham sama pelajaran gitu. Oke, jadi Mbak Siva ini di kelas itu sering tidur. Tidur atau ketiduran Mbak Siva? Tidur. Jadi memang sengaja untuk tidur gitu ya. Oke. Apakah di malam hari itu ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya? Ada. Oh, gitu. Jadi membuat Mbak Siva di kelas itu ngantuk gitu. Oke, jadi Mbak Siva itu mengalami ngantuk yang berlebih gitu di kelas ya. Jadi nggak hanya ketiduran tapi memang tidur dan jadi nggak paham pelajaran gitu. Oke.
Begitu ya, benar ya apa kata saya? Oke, selanjutnya karena Mbak Siva sudah bercerita, selanjutnya siapa yang mau cerita lagi? Siapa? Mbak Rifa? Silahkan. Kalau Mbak Rifa pengalamannya gimana? Sama. Sama gimana tuh? Oh gitu, jadi Mbak Rifa juga sering tidur di kelas gitu ya, jadi nggak paham pelajaran, oke. Tapi biasanya Mbak Rifa kalau teman-teman yang lain di kelas itu banyak yang tidur atau yang bangun? Lebih banyak yang tidur ya daripada yang bangun. Terus respon dari ustazahnya itu gimana sih? Dibangunin gitu ya. Tapi ada nggak ustazah yang ngebiarin kalau kalian tidur gitu? Oh ada juga, tapi banyak yang ngebangunin gitu. Oke. Ternyata Mbak Alifa dan Mbak Siva ini punya pengalaman yang sama ya di kelas terkait tidur gitu. Jadi kayaknya kalau di pondok itu sudah biasa ya seperti itu. Iya ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya Mbak Zahra. Oh, sama juga. Ya. Sama juga. Gimana nih samanya? Coba ceritakan. Sama tidur di kelas. Oke, jadi tidur gitu ya kalau di kelas. Ya. Tapi kalau tidur itu kayak di jam berapa kalian udah nggak kuat gitu? Di jam pelajaran keberapa nih biasanya? Semua jam pelajaran. Waduh, dari awal masuk itu udah ngantuk. Ya. Oke, Mbak Siva juga iya. Kalau Mbak Alifa dari awal. Oke, jadi teman-teman itu dari awal udah ngantuk gitu ya. Dari awal masuk kelas gitu. Jadi kalau udah duduk di bangku itu rasanya udah mau merem gitu. Oke, karena teman-teman semua udah bercerita seperti yang sudah saya mention di awal tadi, kalau di hari ini di sesi konseling yang pertama ini akan ada satu konseling utama aja. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menjadi konseling utama pada siang hari ini? Ada nggak kira-kira? Mbak Siva, apakah setuju untuk menjadi konseling utama? Oke, jadi Mbak Zahra dan Mbak Rifa juga setuju ya kalau Mbak Siva menjadi konseling utama? Oke, setuju karena sudah disetujui kita semua. Jadi hari ini Mbak Siva yang akan menjadi konseling utama dan Mbak Zahra dan Mbak Arifa itu bisa di lain kesempatan gitu ya. Oke, sekarang kita fokus ke Mbak Siva dulu. Teman-teman bisa mendengarkan juga cerita dari Mbak Siva dan juga nanti saya akan meminta tanggapan atau pengalaman lain yang serupa dengan Mbak Siva gitu ya. Oke, Mbak Siva, bisa diceritakan nih lebih lanjut. Kan tadi Mbak Siva cerita kalau di kelas itu sering ngantuk bahkan dari jam pertama. Nah, kira-kira di malam hari itu Mbak Siva tidur jam berapa sih? Jam 10. Oke, jam 10. Kalau di malam hari itu bisa diceritakan kegiatannya apa aja Mbak Siva? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib makan. Oke. Terus makan sampai isya, sholat isya. Oke, Terus belajar bahasa. Oke, itu belajar bahasa itu setiap hari ya? Oke, selanjutnya Doa. Doa malam. Doa malam itu untuk apa? Sebelum belajar. Oh, doa belajar. Oke, selanjutnya Belajar. Belajar itu dimulai jam? Habis doa belajar. Iya, jam berapa kira-kira? Jam 8. Jam 8. Oke, selanjutnya Udah. Belajar. Belajar sampai jam 10. Berarti belajar ataupun kegiatan lain gitu ya. Sampai jam 10, baru jam 10 itu kamar mandi dan siap-siap untuk tidur gitu. Nah, dari situ itu kegiatan setiap hari sama ya. Oke. Jadi dari situ Mbak Siva merasa ngantuk di kelas di pagi hari. Tapi kalau pagi itu bangunnya jam berapa Mbak Siva? Jam 3. Jam 3. Oke. Jam 3. Nah, Mbak Siva katanya bangun jam 3. Gimana kalau pengalaman dari teman-teman yang lain? Mungkin dari Mbak Alifa dulu. Kalau bangun Mbak Alifa jam berapa? Jam 3 juga. Jadi teman-teman itu bangunnya bareng-bareng semua jam 3 gitu ya? Oke. Nah, jam 3 itu setelah itu kegiatannya apa Mbak Alifa? Mandi sampai jam? Oh, sebelum subuh. Setelah itu? Setelah subuh berjamaah ya? Oke, selanjutnya? Muadasah selesai itu jam berapa berarti? Jam 6. Jam 6 ya. Setelah jam 6 itu makan. Piket. Oh, piket dulu. Piket apa tuh? Oh, piket pondok. Jadi kalian di depan hajar gitu. Ya. Oke. Tapi kalau piket itu memang semua orang setiap hari piket atau dijadwal kamar ini hari ini gitu. Semua orang. Oh, semua ya. Oh, gitu. Jadi kalian memang di pagi hari itu ada piket bersama untuk piket pondok gitu ya.
Oke. Habis itu baru makan. Sarapan pagi. Sarapan pagi, setelah itu baru doa dan sekolah. Oke. Jadi kalian tidur berapa jam? 10 5 jam. Jadi kalian kayak kurang cukup gitu ya dengan tidur 5 jam itu. Oke, tapi mungkin Mbak Zahra sekarang. Tapi Mbak Zahra dengan tidur 5 jam itu kalau tidur di malam hari nyenyak nggak? Nyenyak ya. Apakah sering ada kayak distraksi-distraksi, maksudnya kayak tiba-tiba nggak bisa tidur, terus mungkin temannya ada yang belum tidur dan rame gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nggak bisa tidur pernah ya berarti? Ya. Nah, ngapain? Ngapain? Penyebabnya apa kok nggak bisa tidur itu? Oh, nggak tahu. Jadi kayak emang nggak bisa merem aja gitu ya. Tapi keadaan sekitar itu sepi. Oh, sepi. Berarti sendirian itu nggak bisa tidurnya. Oh, ada teman. Oh, gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor teman-teman itu juga ngantuk di kelas. Tapi selain itu juga karena banyaknya kegiatan gitu ya. Oke. Kita kembali ke Mbak Siva. Nah, setelah cerita yang sudah diungkapkan tadi dari Mbak Siva dan juga dari teman-teman sudah ditanggapi dan ternyata sama. Nah, untuk mengikuti sesi konseling ini kira-kira Mbak Siva itu tujuannya apa sih? Keinginannya atau kebutuhannya itu apa sih? Pengen aktif di kelas. Terus Biar gak ngantuk. Oke, jadi Mbak Siva itu pengen lebih aktif di kelas gitu ya. Terus gak ngantuk itu gitu, bener ya. Jadi tapi selain aktif di kelas tuh Mbak Siva apa lagi yang diinginkan? Pelajaran. Oke, pengen lebih paham pelajaran. Tapi apakah selama ini memang sama sekali tidak memahami pelajaran Mbak Siva? Paham, tapi tidak menyeluruh gitu. Oke, biasanya yang kan biasanya ada nih guru atau ustazah yang memang kayak bikin kita nggak ngantuk. Nah, itu ada. Dan biasanya pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus apa lagi? Apa lagi? Coba yang lain ada nggak? Ustazah yang memang mata pelajarannya tuh nggak bisa tidur dan seru gitu biasanya. Apa? Bahasa Arab. Kalau Mbak Rifa? Imla. Oh, Mbak Arifa Imla. Malah justru padahal dulu saya Imla itu ngantuk gitu. Oke, jadi Mbak Arifa Imla ini bahasa Arab dan ini bahasa Inggris. Tapi gurunya beda-beda ya ini ya. Oke. Jadi sebetulnya ada ya memang guru yang seru dan teman-teman tuh jadi nggak ngantuk gitu ya. Oke, mungkin itu menjadi salah satu faktor teman-teman juga ngantuk karena mungkin bosan dengan penjelasan atau dengan gaya belajar yang cuman dijelasin aja tanpa mungkin ada praktek atau teman-teman sukanya sambil video itu biasanya juga mempengaruhi gitu. Oke, kembali lagi ke Mbak Siva. Tadi Mbak Siva udah bilang ya kalau keinginannya itu ingin nggak ngantuk lagi gitu di kelas. Terus pengen lebih aktif dan juga lebih memahami pelajaran di kelas gitu. Tapi selama ini Mbak Siva sudah punya usaha belum untuk nggak ngantuk dan untuk lebih memahami banyak pelajaran di kelas? Sudah ada usaha ya? Coba sebutkan usahanya apa biasanya Mbak Siva? Ngobrol sama teman. Nah, ngobrol sama teman, terus apa lagi? Apakah pernah Mbak Siva nyatet gitu apa yang dijelaskan guru atau menahan kantuk kayak aku tuh udah ngantuk Makan deh. Oh, makan. Jadi Mbak Siva mendistraksi ngantuk itu dengan makan dan juga ngobrol dengan teman gitu ya. Tapi dengan makan dan ngobrol dengan teman itu apakah cukup untuk memahami pelajaran, seluruh pelajaran? Cukup ya. Oke, jadi selama ini Mbak Siva itu sudah ada usaha, tapi mungkin belum maksimal gitu ya. Karena berarti apakah lebih banyak intensitas tidurnya daripada makan dan ngobrol ini? Lebih banyak tidurnya ya. Oke. Sekarang aku tanya nih kepada teman-teman yang lain, Mbak Zara dan Mbak Alifa. Kalau Mbak Zara sama Mbak Alifa, selama ini apakah ada usaha lain untuk nggak ngantuk gitu di kelas? Biasanya apa yang dilakukan biar nggak ngantuk? Ke kamar mandi. Terus ngapain dilakukan ke kamar mandi? Cuci muka. Oke, jadi Mbak Alifa biasanya kalau udah ngantuk itu ke kamar mandi untuk cuci muka. Oke, kalau Mbak Zahra Izin ke kamar. izin ke kamar. Ngapain tuh ke kamar?
ambil bisa ke kamar mandi. Oh gitu. Jadi kayak jalan-jalan gitu ya. Oke, untuk mencari kayak udara segar gitu biar nggak ngantuk di kelas. Oke, ternyata beda-beda ya dari caranya sendiri. Nah, dari sini nih Mbak Siva bisa mengambil cara-cara teman-teman ini. Kan tadi katanya dengan makan sama ngobrol aja belum cukup nih. Mungkin Mbak Siva bisa mengambil cara dari Mbak Alifa tadi yang katanya ke kamar mandi untuk cuci muka. Nah, itu bisa dilakukan. Atau mungkin sesekali keluar kelas untuk ke kamar mandi atau ke kamar dulu untuk jalan-jalan biar agak berkeringat gitu, biar nggak ngantuk. Gitu ya Mbak Siva. Oke, dari sini bisa kita ketahui kalau konseling kelompok itu solusinya tidak dari saya ternyata, tapi dari teman-teman sendiri, Mbak Siva. Jadi bisa punya solusi dari teman-teman gitu ya. Oke, sekarang kembali lagi ke Mbak Siva. Kan tadi Mbak Siva sudah ceritain tentang permasalahannya kalau ngantuk di kelas. Terus habis itu Mbak Siva ingin untuk nggak ngantuk lagi dan lebih aktif di kelas. Selanjutnya yang terakhir itu ternyata Mbak Siva udah punya usaha tapi belum maksimal gitu ya. Nah, kalau bisa kita evaluasi nih dari usaha Mbak Siva yang belum maksimal itu tadi. Kira-kira kalau dari intensitasnya aja masih banyak tidurnya daripada nggak tidurnya di kelas, kira-kira itu sebuah hal yang salah nggak buat Mbak Siva? Enggak. Jadi nggak salah ya kalau tidur di kelas itu. Tapi tadi Mbak Siva mention kalau ingin lebih aktif dan juga paham dengan pelajaran. Tetapi tidur terus. Tapi apakah itu sejalan? Oke, jadi itu nggak sejalan ya. Walaupun kata Mbak Siva tadi kalau tidur di kelas itu nggak apa-apa aja, tetapi Mbak Siva ternyata nggak bisa paham pelajaran. Dan itu sebuah dampak yang buruk. Apakah bisa disetujui? Oke. Kalau gitu saya minta persetujuan juga nih dari teman-teman yang lain. Apakah benar kalau kita mau paham pelajaran lebih aktif di kelas itu tidur terus? Enggak kan? Berarti harus ada usaha-usaha lain gitu ya. Jadi kalau usaha kalian tadi yang dibilang Mbak Siva makan ngobrol terus kamar mandi ke kamar itu belum cukup, berarti itu memang usahanya perlu diperkuat lagi. Jadi tidak hanya dengan usaha itu aja. Nah, itu biasanya perlu dari niat, teman-teman. Gitu. Nah, di sini saya ada komitmen nih untuk teman-teman. Nah, kira-kira mungkin dari Mbak Siva dulu. Kalau Mbak Siva, saya minta untuk berkomitmen untuk ya kalau bisa dibilang setiap hari nggak ngantuk dan nggak tidur di kelas pasti nggak bisa ya. Maksudnya kalau langsung nggak tidur di kelas pastinya nggak bisa langsung kayak ya pastinya masih ada ngantuknya, masih ada malasnya, nanti aja dulu, masih gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari komitmen diri sendiri. Apakah Mbak Siva mau nih untuk minimal 1 minggu sekali deh tidak tidur di awal pelajaran. Gimana Mbak Siva? Apakah setuju? Mau berkomitmen untuk tidak tidur di awal kelas saja nih? Mampu berkomitmen? Oke. Kalau sudah mampu berkomitmen, coba Mbak Siva ulangi kata-kata saya. Gini. Saya berkomitmen untuk tidak tidur di kelas selama dari jam awal sampai istirahat. Coba Mbak Siva ngomong kayak gini. Saya akan berkomitmen untuk tidak tidur dari jam pertama sampai istirahat. Oke, jadi Mbak Siva sudah berkomitmen ya. Nah, setelah ini kita juga akan menandatangani kontrak perilakunya Mbak Siva. Jadi nanti setelah Mbak Siva sudah berkomitmen, itu juga nanti kita ada tanda tangan kontrak perilaku. Nah, di situ akan ada punishment. Punishment itu hukuman. Jadi akan ada hukuman jika Mbak Siva tidak melakukan yang sudah dijanjikan ini tadi, yaitu tidak tidur. Nah, kira-kira teman-teman ada nggak ide hukuman apa yang cocok buat Mbak Siva? Joget-joget tengah lapangan. Oke, yang kalau Mbak Alifa ada nggak ide? Oh sama. Oke, tapi kira-kira kalau joget-joget di lapangan itu berpengaruh nggak dengan tidurnya Mbak Siva di kelas? Enggak ya? Oke, kalau enggak, jadi aku punya ide kalau Mbak Siva mungkin pada hari Senin itu masih tidur nih di jam pertama sampai jam istirahat. Nanti Mbak Siva di hari Selasa harus tidak tidur sama sekali di kelas. Gitu punishment-nya. Dan itu akan saya pantau, teman-teman. Gitu. Nanti akan saya pantau di kelas dan akan
saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran kalian di hari Senin di jam pertama sampai jam istirahat gitu. Gimana Mbak Siva? Apakah bisa disetujui? Bisa. Oke, bisa disetujui ya. Oke, karena planningnya sudah ada, saya juga ada planning lain, yaitu dengan menulis ini Mbak Siva. Jadi nanti saya ada form gitu di kertas. Jadi di situ nanti Mbak Siva tulis tadi dari keinginannya, terus apa usaha yang sudah dilakukan, dan juga planning kita tadi. Jadi itu ditulis dalam satu form gitu. Nanti setelah ini formnya akan saya kasihkan kepada Mbak Siva gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan Mbak Siva? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada. 5 menit lagi. 25. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin bisa saya rangkum ya dari pertemuan kita kali ini. Tadi Mbak Siva dan juga teman-teman itu mention kalau kalian sering tidur di kelas gitu ya, benar ya? Sering tidur di kelas dan ternyata berdampak pada tidak paham pelajaran. Selanjutnya nggak paham pelajaran, selain itu kalian juga jadi kayak nggak aktif gitu di kelas gitu ya. Nah dari situ kalian juga udah mention tadi kalau punya keinginan untuk tidak ngantuk lagi di kelas. Selanjutnya ada usaha-usaha yang sudah dilakukan teman-teman ternyata tadi dari ngobrol, makan, terus ada yang kamar mandi, terus ada yang jalan-jalan. Nah itu sebuah usaha yang menurut saya sudah sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman. Dan saya sangat mengapresiasi hal itu karena teman-teman ternyata tidak membiarkan si ngantuk ini untuk hinggap terus di diri kalian. Jadi ada usaha-usaha yang kalian lakukan sehingga kalian itu nggak ngantuk lagi gitu ya. Dan itu sudah sangat bagus dan saya sangat mengapresiasi. Terima kasih ya Mbak Siva, Mbak Alifa dan juga Mbak Zahra sudah mau untuk melawan rasa malas dalam diri, terus rasa ngantuk itu tadi. Tetapi ternyata hal itu belum cukup gitu ya untuk membuat teman-teman itu benar-benar paham dari semua pelajaran gitu. Dan tadi kita juga sudah mengevaluasi kalau itu tidak cukup. Setelah itu kita juga udah ada planning kalau Mbak Siva nantinya akan ada kontrak perilaku dan juga komitmen untuk tidak tidur 1 hari aja dalam seminggu. Jadi di minggu ini Mbak Siva cukup 1 hari aja dalam seminggu. Itu pun juga cuma setengah aja dari hari itu untuk tidak tidur di dalam kelas. Nah itu sebuah langkah yang mungkin belum besar, tapi hanya langkah kecil saja. Tapi kalau sudah ada perubahan itu sudah sangat luar biasa. Dan nanti bisa diteruskan karena kalau sudah ada perubahan kecil pasti dilanjutkan dengan perubahan-perubahan besar lainnya gitu. Semoga gitu ya. Oke. Nah selain itu, selain Mbak Siva tadi udah cerita, ternyata dari teman-teman tadi juga memberikan masukan-masukan gitu ya untuk Mbak Siva. Selain itu, selain masukan-masukan, teman-teman juga bisa mengambil apa yang sudah kita obrolkan kali ini. Jadi nggak hanya Mbak Siva saja, teman-teman juga bisa melakukan planning kita hari ini. Jadi bisa dicoba sendiri gitu. Mungkin saat ini saya cukup memonitoring atau mendampingi Mbak Siva dulu. Tapi teman-teman juga bisa melakukan dengan komitmen pada diri sendiri. Jadi niat itu kan dari diri sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukannya dengan diri sendiri, mungkin coba-coba dulu, tapi nanti selanjutnya bisa dengan pantauan dari saya, gitu ya. Oke, selanjutnya ternyata Mbak Siva tadi juga sudah setuju dengan planning kita tadi, dan nanti mungkin Mbak Siva bisa bertemu dengan saya ya setelah ini untuk mengisi form tadi gitu. Oke. Selanjutnya karena mungkin waktunya juga udah di ujung banget, udah habis gitu. Jadi mungkin setelah ini akan kita tutup. Tapi sebelum menutup, aku minta kesan pesan nih dari teman-teman semua. Kesan pesan, paham nggak dari kesan pesan? Nggak paham. Jadi nanti kesan pesan itu kayak setelah mengikuti konseling apa sih yang dirasakan kalian gitu? Paham nggak? Paham ya? Coba
Kayak Mbak Alifa udah paham. Coba Mbak Alifa, kesan-pesannya dari sesi konseling hari ini apa? Ya, Kak? Terus bisa cerita. Selanjutnya, apakah Mbak Alifa dapat apa ya sesuatu dari konseling hari ini kayak, oh ternyata aku juga bisa ngajak ngobrol temen ya, atau bisa jalan-jalan ya. Gitu. Kalau ngantuk itu apakah masuk ke Mbak Alifa? Maksudnya apakah Mbak Alifa setuju dengan hal itu? Oke, jadi Mbak Alifa dapat sesuatu ya dari sesi konseling hari ini. Oke, jadi Mbak Alifa merasa lega dan juga mendapatkan insight, itu namanya teman-teman. Jadi insight itu ya sesuatu yang baru yang bisa didapatkan gitu dari orang lain. Nah, selanjutnya Mbak Zahra. Cerita. Iya. Terus dapat Solusi biar gak ngantuk. banyak. Terus udah itu aja. Oke. Mbak Zahra merasa senang nggak dengan sesi konseling hari ini? Senang ya. Oke. Kalau Mbak Siva gimana? Pesan-pesannya? Senang. Oke. Saling senang apa nih Mbak Siva? Dapat pengetahuan baru. Oke. Terus? Udah nggak ada lagi ya. Oke, dapat pengetahuan baru, senang gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya juga sangat senang. Kalau teman-teman senang, saya juga sangat senang bertemu dengan teman-teman semua, bisa kenal dengan kalian, bisa sharing-sharing cerita-cerita dengan kalian terkait permasalahan kalian yang tadi tidur di kelas. Tapi nggak apa-apa banget kok teman-teman untuk kayak ya capek gitu. Mungkin kalian bisa membenahi dari kalau udah nggak ada kegiatan bisa kalian tidur gitu ya. Dan kalau misalnya kalau di siang hari itu nggak ada kegiatan itu bisa tidur gitu ya teman-teman. Terus jangan lupa jangan sering skip makan siang karena tadi bilangnya tadi sering nggak makan siang kan. Nah kalau bisa makanlah, kalau punya roti atau makanan lain itu bisa dimakan gitu ya. Karena di sini kan yang dipondokkan sendiri, jadi perlu menjaga kesehatan diri sendiri juga agar orang tua di rumah yang cari uang itu tenang dan nggak mikir kalian di rumah. Karena pasti susah dong kalau kalian mikir kalau orang tua di rumah itu udah kerja tapi juga sambil mikir kalian kalau sakit gitu kan. Jadi kalian harus tetap sehat di pondok gitu. Jangan lupa makan, jangan lupa menjaga kebersihan juga gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman atas sesi konseling hari ini. Sudah banyak sekali yang kita dapatkan hari ini. Terus ini teman-teman, ada tindak lanjut dari sesi konseling ini. Tadi udah saya mention di awal kalau setelah ini akan tetap ada sesi konseling dengan mungkin kita sedikit mengulas dari permasalahan Mbak Siva sendiri. Kayak saya tanya gimana Mbak Siva perkembangannya. Tetapi setelah itu akan ada konseling yang lain, yaitu Mbak Zahra dan juga Mbak Alifa. Jadi nanti di sesi selanjutnya Mbak Alifa atau Mbak Zahra salah satu dari kalian akan menjadi konseling utama seperti Mbak Siva hari ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sudah dipahami karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga teman-teman senang dan juga dapat pengetahuan baru dari hari ini gitu ya. Terima kasih. Setelah ini bisa melanjutkan kegiatan ke kegiatan yang lain gitu. Terima kasih.